mulai dari siaga aku suka, Suaranya. sampai untuk bina tetap setia, membela nusa bangsa aku rela. Iya. Mantap. Sekarang kita Agak lari ke Putra. malu-malu tapi ya. Iya. Iya. Suara Putra mana ini suara Putra? Dari Nah, Sulawesi sekarang Putra, ada giliran Kak Putra. Bagus, Rizky Bagus Supekti. Monggo Kak Rizky. Oh, Kak Rizky, silakan tampil. Yuk. Halo. Kak Angel rupanya. Dibuka dulu. Dibuka dulu Kak Rizky Bagus ininya, mic-nya. Jangan dimute. Nah, monggo silakan. Nadanya Kak, Aku jadi aku pramuka. jadi pramuka karena cinta. Mulai dari siaga, aku suka. Sampai jadi pembina, tetap setia. Membela bangsa, aku rela. Iya. Jempol semua Kak Wage. Mantap Kak Rizky. Terima kasih Kak. Iya. Satu lagi Kak, yang Putra dari Putra. Putra. Ayo. Putra, mana Putra ini? Oh, siap yang Siapa siap. ini? Kak Angel, Oh, Kak Kak Angel Angel. siap. Oh, Siap. Angel, monggo. Ayo, jangan dimute. Dibuka dulu ininya. Dibuka speakernya. Iya. Kalau nadanya salah nggak apa-apa ya? Ya, Kak, ya? Apa? Nggak potong gaji, aman. Malu-malu. Yuk, silakan. Aku jadi pramuka karena cinta. Mulai dari siaga aku suka. Sampai jadi pembina tetap setia. Membela nusa bangsa aku rela. Bali banget. Bali banget. Di Bali nggak ada orang batuk. Adanya batuk. Baik, kita lanjutkan Next. materi berikutnya. Next slide. Next slide. Monggo Kak Wage diteruskan. Ya. Kakak sekalian, kalau tadi si kecil kan bertanya, tergantung pada pembinanya. Nah itu ternyata dari postur pembina itu ada 4 model ya, 4 golongan pembina yang perlu kita amati di sini. Kira-kira bagaimana menurut kakak-kakak? Ya, next Kak. Ya, pembina yang pertama itu adalah pembina yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, ini seperti itu. Yo, monggo maksudnya. Nah, ini lihat salah satunya kan gitu Kak. Di situ mestinya pembinanya tidak tahu. Pet itu siapa yang kan itu salah satu. Ini kita pancing dari situ. Di sini kira-kira gimana kakak-kakak? Ayo yang seharusnya dilakukan pembina itu bagaimana? Jadi di situ ada dari 3 gambar itu menggambarkan bahwa ada pembina yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Kan gitu loh. Pembina yang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Iya. Yo, yang kedua sekarang. Nah, pembina yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Nah, gimana ini? Kira-kira di mana itu kakak? Pembina yang tidak tahu kalau dia tahu. Kita lihat dari pakaiannya saja ya. Kalau yang tadi menggunakan pet baret ya, baret. Padahal dia pembina. Betul. Nah, seharusnya baret itu yang dipakai siapa toh? Kasih contoh lah istilahnya. Iya. Siapa yang menggunakan? Seharusnya baret. Kan yang pakai baret. Iya. Ayo, peserta mungkin paham. Siapa yang harus pakai baret? Yang berhak menggunakan baret menurut aturan
atau undang-undang yang terkait dengan seragam pramuka itu betul. Kak. Ada Jadi CP-nya memang. tidak semua Boleh boleh pakai. dipakai kan gitu ya. Betul Kak. Ya. Oke, langsung yang ketiga. Oh di kembali penggalang dan penegak. Jadi kalau ada pembina menggunakan baret itu bukan pada tempatnya kan gitu ya. Oke. Penegak, penggalang. Oh itu Ya jawabannya. penggalang sama ya. Kemudian yang kedua ini adalah pembina yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Nah, ndelok pakaiannya wis kok mantap, keren Kak ya. Tapi ada yang dia nggak tahu. Yang nggak tahu. Kira-kira yang mana ya? Ayo kakak-kakak boleh berkomen itu. Ini pakaian apa toh Kak? Itu kan olahraga ya? Sepertinya olahraga ya? Kayaknya ya. Cuman ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini kira-kira di mana itu Kak? Mungkin, pembina itu Kak. Itu mungkin pembina ada ya. peserta yang mau komentar. Seragam pembina putri tanda pelantikannya salah. Seragam pembina putri tanda pelantikannya salah. Pet pelantikan wanita. Kayak ada coklat-coklat di pundak itu apa? Di pundak coklat-coklat itu apa? Oke. Oh. Kemudian ada lagi Kak ya mungkin yang bisa diamati kakak-kakak. Putri salah tanda pelantikannya. Ya, ini itu apa, salah satunya namanya, Kak ya. Kalau berolahraga itu sebaiknya tidak pakai hasdu Kak. Oh, tetapi pakai ya boleh berupa ini berupa bukan hasdu tapi scrub ya. Scrub ada warna merah putih juga. Scrub hijau. Siaga itu. Oh, begitu. Ya. Scrub ya, scrub. Kalau toh pakai merah putih tetapi itu berupa scrub ya. Scrub yang bisa berwarna-warni atau kalau scrub itu biasanya putihnya di pinggir Kak ya. Putihnya di pinggir tapi merahnya di tengah. Itu berupa scrub. Jadi, nah, kalau kegiatan semacam ini yang di luar seragam formal seperti seragam harian atau seragam harian atau seragam upacara itu kan memang pakai seragam pramuka yang atas coklat muda, yang bawah coklat tua. Itu pakai hasdu. Tetapi kalau kegiatan yang di luar itu kita boleh, tapi untuk menandai bahwa itu memang kegiatan pramuka maka pakai scrub ya. Jadi misalnya pakai misalnya olahraga itu sebaiknya kita pakai scrub. Jadi jangan menggunakan hasdu, tetapi ya sebaiknya begitu. Ya. Dia tidak tahu kalau dia tahu. Artinya dia tidak sadar kalau dia benar. Ya. Oke. Apakah bisa dikatakan dia tahu? Nah, dari gambar itu dikatakan dia tahu tapi tidak tahu kalau dia tidak tahu ya. Betul. Ya. Makanya di situ disebutkan apabila dikatakan dia tahu kalau sebenarnya dia benar secara tidak sengaja. Oke, betul ya. juga. Oke. Jadi itu memang
golongan pembina yang seperti itulah. Pembina Tentunya yang tidak nanti tahu. iya harus Betul. harus dibenarkan. Next Oke, Kak, oke. selanjutnya Next. seperti apa? Nah, Pembina ini ada yang pembina tahu yang tahu bahwa kalau dia dirinya tidak tidak tahu. tahu. Nah, bagaimana? Introspeksi berarti ini. Ya, kalau pembina yang tahu bahwa dirinya tidak tahu berarti mau introspeksi. Makanya itu apa yang dipegang itu kertas itu pelambang. Menandakan bahwa dia mau belajar. Gitu loh ya. Jadi kalau dirinya sadar, oh aku gurung Tidak iso. tahu. Contoh seperti saya ya. Hmm. Ya karena dimakan usia. Maka tentang IT kadang-kadang malah saya minta diajari oleh yang muda kan begitu. Jadi karena saya tahu saya ini tidak tahu kan itu ya. Benar, Maka Kak? belajar pada siapapun yang Betul. lebih tahu dari saya. Walaupun kan gitu. dia lebih muda dari Iya, kita, lebih muda usianya, tetapi ilmunya kan dia bisa lebih tinggi. sudah Benar, Kak? terkini ya, sudah terkini. Maka tetap hormat ya, hormat kan gitu ya. Itu saya tahu bahwa saya tidak tahu, benar. Oke, introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Lanjut ya. Ya. Jadi kalau nanti jadi pembina itu seperti itu, jangan tidak usah malu-malu lah. Ya walaupun sudah lebih tua usianya, tapi kalau memang belum tahu ya tanya lah. Gitu. Jadi jangan malu. Oh, masuk gengsi tidak ada di dalam pramuka itu. Belajar sambil melakukan aja. Begitu. Ya. Oke, next. Nah ini pembina yang tahu kalau tahu. dia tahu. Lah ini mantap. Pembina yang tahu kalau dia tahu. Jadi menempatkan sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena tahu bahwa kalau berseragam pramuka itu ya seperti itu. Lengkapnya ya kalau putra dimasukkan ya menggunakan apa ini songkok. Ada yang mengatakan songkok, ada yang mengatakan peci, ada yang apa? Ya bilang topi. Kupluk ya bahasa Jawa. Nah, itu. Kalau putri ya seperti itu bajunya dikeluarkan. Nah, untuk yang muslim itu ada dua versi kakak, jadi boleh apa dimasukkan apa setengah kacu lehernya, bukan mana itu hijabnya itu bisa masuk ya. Kalau masuk itu berarti hasduknya ini harus di luar, di bawah kerah begini. Betul. Kalau hijabnya itu di luar maka ini di atasnya jadi keluar dari numpang dengan hijabnya. Itulah ini kakak-kakak sekalian bahwa pembina-pembina yang kita harapkan sehingga nanti kakak-kakak ketika menjadi pembina yang keempat inilah yang kita harapkan. Kita harus tahu. Ya. Tapi ini ada suatu pertanyaan bagaimana sebetulnya pembina yang idola. Next Kak. Apa yang harus dilakukan pembina? Dipikirkan si kecil ternyata. Iya, kembali cucu ini selalu ikut juga. Ini calon prasiaga itu kan. Next ya. Next Kak. Ya. Jadilah pembina idola. Iya, ini harapan siaga kita ini menjadi pembina yang idola. Kita ini jadi idola enggak? Iya itu. Yang jelas diidolakan oleh yang di rumah ini. Oke, Kak Iva, kita juga harus bisa diidolakan Kak Iva. Next. Ya, di situ ada 4 kata kriteria idola. Nah, boleh kakak-kakak dari kata-kata itu mengambil huruf itu di apa I itu apa, diperpanjang D itu apa, O apa, L itu apa, A itu apa, sehingga menjadi idola. Oke. Seperti kemarin itu tugas berarti. Ya. Tugas. Tugas. Oke. 2 menit kira-kira Kak ya. Oke, cukup. 2 menit cukup. Oke. Tugas untuk peserta ada
tulisan seperti itu Idola. Coba itu I-nya itu apa? diuraikan ya, kira-kira D-nya menurut apa? kakak-kakak idola itu seperti apa kan gitu loh ya. Betul. Ya, dengan inisial seperti itu. I itu apa? D itu apa? U apa? L apa? A itu apa? Sehingga merupakan satu kesatuan kalimat idola. Ya. Sebagai pembina, yang idola itu bagaimana? Diidolakan. Oke. Boleh, ada yang jawab inspirasi. I-nya inspirasi. Informatif. Boleh. Ide. Ide. D-nya dewasa atau I-nya intelektual. Iman. Doa. Idaman. Ikhlas. Inovatif. Idaman juga. Orientasi masa depan. Oke. Disiplin. Dermawan. Wah, mantap sekali. Amanah. Yang amanah ya. Mantap. Itu jawaban dari kakak-kakak. Wah, dedikasi ada. Loyal. Loyalitas. Tanpa batas. Oke. Itu berarti sudah mantap jawabannya itu. Next lagi. Ya. Itu yang menurut dalam bahasanya Jawanya Kiroto Boso. Oke. Jadi itu diartikan apa, D itu apa, dan O apa, L itu apa. Bisa dari apa yang disampaikan kakak-kakak itu adalah bagian dari sifat yang memang harus supaya diidolakan. Iya. Supaya diidolakan. Salah satunya begitu. Mantap. Contohnya yang ada lillah ta'ala, bagus. Ya, L-nya lillahi ta'ala loh. Itu kan luar biasa juga. Benar. Memang itu harus dijiwai semuanya. Tapi yang dimaksud idola itu menurut gerakan pramuka, menurut metode kepramukaan ini seperti apa? Next, Kak. Mantap jawaban peserta ini. Ya, kakak sekalian, tugasnya ternyata yang dimaksud pembina idola itu menurut di dalam gerakan pramuka itu adalah ada 4 itu. Membina dengan berbasis pada SKU. Jadi istilahnya enggak ngawur Kak ya. Jadi pedomannya kalau ada batasan, kalau di pendidikan formal itu kan seperti kurikulumnya gitu ya. Nah, kalau di pramuka itu di SKU, baik itu SKU siaga, penggalang, penegak maupun sampai pandega. Itu ada SKU-nya. Nah, syukur Kakak itu tidak hanya SKU saja, tetapi ada SKK, syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Lalu ada SKG, syarat keterampilan Garuda. Jadi gerakan pramuka yang sudah top begitu ya, itu menyampai pramuka Garuda. Betul, nah, itu tidak mudah. Nah, prosesnya itu nanti kemarin sudah dibahas ya kira-kira. Jadi setelah berapa tingkatannya SKU-nya sudah mencapai SKU tertinggi, baru 2 bulan kemudian boleh memproses diri atau mengusulkan menjadi pramuka Garuda. Sesuai golongan SKK-nya juga menjadi syarat. Ya, jadi untuk menjadi pramuka Garuda itu SKU terakhir, kemudian juga SKK-nya juga memenuhi syarat. Minimal seperti ini, minimal ada 9 atau itu. Ya, harus prosesnya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah metode kepramukaannya digunakan dengan mantapnya ini. Seperti kemarin kan sudah sedikit disinggung ya Kak ya. Bahwa metode kepramukaan itu ada 1 sebetulnya ya. Tetapi kalau dijabarkan itu ada 8 poin yang dilakukan. Coba kakak-kakak kita mengulang lagi ya kode kehormatan sehubungan dengan pembina idola itu, bahwa kode kehormatan metode kepramukaan harus berjalan dengan baik.
Oke. Seperti apa ya? Yang keempat, membina Ya. dengan hati. Nah, ini kita coba untuk mengingat ada kode kehormatan. Ya. Kode kehormatan. Belajar Belajar melakukan sistemnya betul. Menarik dan menenangkan. Alam terbuka. Urusan dewasa. tepuk tangan untuk mereka. Satuan terpisah. Ya, Jadi itu metode yang diterapkan di dalam kepramukaan. Itu tidak boleh dipisah-pisah. Jadi misalnya hari ini kita yang pertama saja yang nggak boleh. Jadi satu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan. pisahkan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Media, media dikembangkan dengan baik. media yang ada dikembangkan dengan baik. Termasuk hari ini. Ya, termasuk hari ini kita mengembangkan media. media untuk virtual ya. Betul. Jadi ini kita kembangkan walaupun ini apa kita laksanakan virtual, harapan kita serasa dengan Sepertinya di alam terbuka. di alam terbuka seperti luring ya, seperti luring kalau istilah itu. Kemudian yang Terakhir, keempat membina dengan adalah hati. membina dengan hati. Membina dengan hati. Ya. Maksudnya apa Kak? Kak Iva kira-kira apa membina dengan hati itu ya Kak? Ya, keikhlasan. Membina dengan ikhlas, tanpa pamrih, totalitas, tersenyum meskipun kita galau. Wah, mungkin itu nggih Kak nggih. Ya, Itu ya, Kak ya. Iva, itu benar ya. Kak Iva. Jadi senyumnya tidak terpaksa ya Kak ya. Memang benar-benar dari Nah, hati. tulus. Dengan keikhlasan. Kita hadir ini tidak usah menghitung waktu iki golek ditinggal rugi di omah. Wayah apa kan gitu ya. Ini Oke. namanya enggak ikhlas tapi terpaksa kan itu Oke. ya. Lanjut. Baik Kak, kita simpulkan bahwa kegiatan kepramukaan itu kalau kita boleh memberikan satu garis bawahnya itu ya bahwa gerakan pramuka itu pertama untuk supaya ditangani dengan baik itu maka kita kelompokkan ya, mulai dari kelompok usia siaga, kemudian penggalang, penegak, pandega. Nah, Oke. untuk pandega ini kita golongkan pada pramuka dewasa, Kak. Benar Kak. Oke. Nah, oleh karena itu dari kakak-kakak peserta ini kan rata-rata sudah hampir ada yang sudah lulus S1 malahan, Kak ya. Ada. Nah, itu ada yang sudah sebentar lagi. Nah, ini kan sudah usianya sudah usia pandega. Oke. Nah, ini bisa nanti selanjutnya menjadi pembina. Betul. Nah, seorang pembina tidak boleh membina si anak-anak ya. Nah, karena itu mohon izin untuk dikondisikan ketika nanti kakak-kakak sudah menjadi pembina. Kalau ada di gudepnya itu pembinanya masih belum KMD, ya syarat untuk minimal KMD. Minimal itu sudah KMD. Kenapa? Karena setidaknya kalau sudah KMD itu kan sudah mengenal metode kepramukaan itu seperti ijazahnya, apa. ijazah pramuka. Nah, ya, ini ditandai dengan bukti formalnya dengan ijazah itu. Nah. Oke. Lalu ada pertanyaan Kak. Nah, kalau saya sudah KMD terus nggak membina bagaimana? Lah, itu berpulang pada diri kita masing-masing. Lah, itu kembali pada hati tadi Kak ya. Iya. Terhati-hatinya saja. Ya. Sudah? Saya kira begitu kakak sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit dari kami itu Kak ada Iva, manfaatnya. Kak Wage, Kak Fu. Ya, dari Kak Wage, Kak Iva, Kak Fu, dan mestinya yang hadir hari ini ada kakak-kakak untuk pembina pelatih pendamping juga. Nanti kalau ada yang kurang jelas kakak-kakak bisa konsultasi atau bisa berkomunikasi dengan kakak-kakak pembina pendamping sehingga nanti diperjelas di sana karena keterbatasan untuk kita
waktunya diskusi kita pun Betul. juga terbatas gitu. Nggih. Karena itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Sebelum diakhiri Kak, Alhamdulillahirrahmanirrahim. mungkin ada tugas yang harus disampaikan Kak. Betul, Kak Wage. Oh, Ibu. baik. Tugasnya Kak itu adalah untuk googling tentang seragam gerakan pramuka. Jadi mulai siaga itu seperti apa seharusnya, Apa? penggalang itu seharusnya seperti apa, penegak seperti apa, pembina seperti pandega seperti apa, pembina seperti apa. Jadi itu di Dalam bentuk jadi boleh di googling, lihat Google di sana insya Allah sudah tersedia kakak sekalian. Ya, itu tugasnya. ya. Oke. Dan Berkasnya dikumpulkan. ya ditunggu mulai sekarang sampai nanti jam 19 ya. Oh, jam 7 berarti. Jam 7. Oke, Jadi kita siap. beri waktu karena kemungkinan nanti kakak-kakak ada tugas dari materi yang lain. Saya kira begitu. Terima kasih kakak sekalian, Kak Iva, terima kasih dan Pak. selamat jumpa nanti sampai ketemu hari Kamis. Besok berarti. Besok ya. Kamis kan besok. Pertemuan di Loreng kita kan nanti tanggal 4, 5, 6 ya. Oke, 4, 5, 6 kita akan ketemu. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kesehatan dan tempat semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam. Monggo. Tugasnya kelompok ya kakak-kakak. Iya, tugasnya kelompok. Siap, Kak. Oke, tugasnya kelompok aja, kelompok. Kak Intan dicari Kak Intan. Baik, terima kasih disampaikan kepada Kak Wage, Kak Fu, dan Kak Iva. Selamat siang Kak Iva dari Sidoarjo, Kota Udang. Sehat-sehat Kak Iva? Alhamdulillah sehat. Iya, ya. Masih ada waktu kakak-kakak sekitar 15 menit. Dipersilakan untuk mengerjakan tugas. Kemudian nanti kita masuk lagi pada pukul 10 tepat dengan materi SKU, SKK, dan TKK. Terima kasih, selamat mengerjakan, tetap semangat, dan tetap sehat. Izin bertanya, ini istirahat. Kakak-kakak. Istirahat atau lanjut kakak-kakak? Ngerjakan tugas. Sekarang ngerjakan tugas dulu. Ada waktu 15 menit. Oh, siap. Enggak lockout tapi ya? Atau lockout? Boleh lockout nanti jam 10 masuk lagi. Jam 10, oh siap. Iya, silakan musyawarah di grupnya masing-masing, di regunya masing-masing. Siap. Nanti pengumpulan tugas di drive ya kakak? Iya, di drive. Oke, siap. Dimaksimalkan regunya. Siap. Selamat berproses kakak-kakak. Siap. Terima kasih.
Monitor Kak Vincent. Cek, cek. Cek, 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 cek. Selamat siang, kakak. Kembali kita bertemu. Untuk kakak-kakak semuanya sudah masuk ke Zoom kembali. Ya, karena pemateri selanjutnya Kak Anam dengan Kak Irma. Kak Anam sudah siap? Siap, siap. Iya, Kak Sudah Irma? terdengar? Suara Siap. saya sudah terdengar? Iya, sudah terdengar sampai di sini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anam sama Kak Irma. Kakak-kakak, monggo dipersiapkan aktivitasnya kembali lagi ke Zoom. Kita simak materi berikutnya hari ini adalah FKU, SKK, TKK yang akan disampaikan oleh Kak Irma dan Kak Anam. Dipersilakan. Terima kasih Kak Nani. Suara saya terdengar jelas? Jelas Kak? Jelas, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak yang saya hormati, pada kesempatan ini yang sangat luar biasa, ya. Ini peserta masih 541, ya masih kurang banyak ini kayaknya. Oke, saya mau menyapa dengan Kak Oto, ya Kak Oto Iskandar itu, yang dari Sulawesi, iya, klaster Sulawesi. Dengar suara saya Kak Oto Iskandar? Dengar, Kak. Oh iya, baik. Ini cuma ngetes sampai sejauh mana tingkat kebersihan suara dan lain-lain, ya. Oke, berikutnya saya cek dari Kak Rahmat. Oh, Kak Rahmat. Kak Rahmat, satu monitor. Oh, enggak ada. Bentar. B1, Kak Lang Gulam. Monitor. Siap. Ya. Hadir, Kak. Ya, alhamdulillah. Baik kakak semuanya. Ini saya akan menyampaikan terkait materi yaitu SKU, SKK, dan Pramuka Garuda. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu. Ini sebelum saya memperkenalkan secara panjang, ini saya akan menyampaikan di PowerPoint saya sebentar. Coba monitor admin, Kak Vincent. Saya mau share screen. Bisa? Siap, sebentar Kak.
Silakan Kak Anam. Ya. Baik kakak semuanya, itu sekilas perkenalan tentang Kak Anam, ya, diri saya. Nah di sini saya tidak sendiri, tetapi bersama kakak-kakak yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang sekitar 607 peserta, dan ditambah lagi satu kakak yang ada di depan layar ini, yaitu sama Kak Irma. Ya nanti Kak Irma akan menyampaikan mungkin sedikit banyak terkait Kak Irma, ya biar kakak semuanya tahu dan mengenal. Yang nanti pada saat kegiatan luring, ya kakak bisa menyapa dan lain sebagainya. Silakan Kak Irma untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Kak Anam atas waktu yang diberikan. Suara saya jelas ya Kak Anam ya? Suaranya jelas? Halo?
Jelas Kak Jelas, Irma. Kak. Oh iya. Ya, Ya, di sini nanti saya akan bersama-sama dengan Kak Anam, hanya pendamping Kak Anam untuk menyampaikan materi. Sebelumnya kakak-kakak, perkenalkan, nama saya Irma Fajarwati. Kesehariannya saya berada sebagai guru di Min 1 Kota Malang, Jalan Bandung. Nah, untuk di kepramukaan saya bersama Kak Anam di kuartir andalan ranting kuartir ranting Klojen dan juga di Pusdiklat. Ya, mudah-mudahan kakak-kakak selalu sukses dalam mengikuti KMD. Kak, biar lebih bersemangat gitu gimana Kak Anam? Ya, kayaknya perlu jam-jam segini tuh perlu refresh Kak Irma. Jadi biar suaranya Kak Anam. Halo Kak Anam. Halo. Suaranya nggak terdengar. Halo. Nah, Baik. Supaya lebih fresh lagi Kak Irma, tadi kan tadi sudah Kak sudah menerima materi. Coba sekarang kita nyanyi bersama dulu ya. Sebelum kita memulai materi, coba kita nyanyi bersama-sama. Iya. Silakan bisa pandu Kak Irma. Ya. Oke kakak-kakak, mari kakak-kakak yang bisa boleh menyanyi ya. Ya, ini ada gula-gula. Selamat siang, ucapan selamat dulu ya. Selamat siang kakak, selamat siang kakak, selamat siang kami ucapkan. Selamat siang kakak, selamat siang kakak, kami ucapkan. Salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Iya, berikutnya kita lanjutkan yang kedua. Nah, kalau ini insya Allah kakak-kakak bisa ya. Iya, kamulah bantu tata si kamu rakit terap Penaga Bantara Sana Pandega ya Pandega. Ulangi lagi Pak, ulangi lagi. Bantu tata Iya, mungkin itu Kak Anam supaya Iya. Sudah hangat ya ini ya. Iya, hangat. Saya persilakan Anam untuk menyampaikan materinya. Ya, coba Samia Pak dari Bali ya untuk menyampaikan Kak Balia Kak Elis untuk penyanyi dulu. Mungkin apa yang dilakukan oleh Kak Irma tadi bisa ulang lagi Kak Elis dari Bali. Estin ya, regu Estin. Oh, pasukan Estin regu Balia. Kak Elis coba bisa dinyanyikan lagi Kak. Mula bantu tata penggalan ramu rakit terang Penaga Bantara laksana Pandega ya Pandega. Iya. Oke, terima kasih. Dari yang putra Kak Anam. Ya, Dari yang putra. Lebah. Putra. Kalimantan Kak. Ya, Kalimantan siap. Yuk. Ayo Kalimantan Lebah. Iya, silakan Kak. Penggalang ramu rakit
Bantara Laksana Pandega. Pandega ya Pandega. Iya. Pak, julang lagi Kak, Yuk, dari Pak. Terap penegak Bantara Laksana Pandega. Ya Pandega. Oke. Kasih tepuk tangan. Lebahnya belum menyengat Kak, kurang panas kayaknya. Oh, masih kurang panas. Iya, lebahnya belum menyengat ini. Sengat aja ini ya. Nggih. Nanti kita sambung lagi terkait sengat menyengatnya ya tentang bulan. Iya. Ada di siang hari ini ya. Iya. Oke. Nanti ada iguana juga Kak. Ya. Kakak semuanya tadi sudah dilakukan terkait apa tanda kecakapan umum ya. Siaga, ada mula, ada bantu, ada tata. Ramu, rakit, rap, bantara, laksana dan pandega. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman kakak semuanya dan ini merupakan apa kecakapan yang dimiliki oleh anggota muda baik itu di golongan siaga, penggalang dan penegak. Nah, dan tidak lupa apabila ada adik yang bisa melanjutkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendapatkan pramuka golongan penghargaan pramuka Garuda lah, itu akan yang lebih keren ya. Di antaranya ini tanda-tandanya di pramuka Garuda ya, mungkin kakak sudah tidak asing lagi tanda-tandanya. Ini yang tanda kalung baik dari siaga, penggalang, penegak dan pandega. Nah, kemudian tidak lupa dengan kecakapan ya, kecakapan khusus yang dimiliki oleh anggota ya, oleh anggota baik siaga, penggalang yang punya keterampilan khusus ya, punya keterampilan khusus yang jelas mereka punya kelebihan atau skill ya, itu bisa diberikan penghargaan terkait apa penghargaan itu, yaitu PKK dan kecakapan khusus ini terkait PKK. Baik kakak semuanya, di pramuka saat ini sesuai dengan perkembangan SKU Gerakan Pramuka ya, itu kepramukaan selalu berinovasi di dalam kurikulumnya, yaitu tentang SKU yang memang dari tahun ke tahun masih belum ada perubahan untuk tahun-tahun ini, tetapi kita tetap mengacu pada SK Keuangan Nasional yaitu 086 tahun 1974. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, mungkin nanti ke depan apakah ada perubahan ya, kita tunggu perkembangan untuk selanjutnya. Tetapi ini kakak yang perlu diketahui mungkin dari para pembina atau dari tidak menuntut kemungkinan bisa menunjukkan itu yang sangat luar biasa ya. Jadi bisa jadi mohon maaf saya agak dengan perkembangan zaman ini mungkin ada perubahan-perubahan yang nantinya ya, nggak tahu perubahan yang sifatnya menetap atau masih sementara ya, ini karena ada perkembangan zaman ya. Kak Vincent, monitor Kak Vincent. Kak Vincent monitor. Ya Kak, ini slide saya kok macet ya. Nah,
menyinggung tentang keputusan suatu nasional bahwa tahun 2011 tentang panduan penyelesaian syarat kecakapan umum. Ya, itu nanti kakak bisa mencari sumber terkait syarat-syarat atau SKK ya, di dalam kegiatan kepramukaan. Oke. Kemudian yang terkait SKU, ya terkait SKU, di dalamnya banyak standar kompetensi atau kurikulum atau spesifikasi tanda kecakapan anggota muda, ya di mana tanda-tanda itu mempunyai 5 bidang ya, yang terkait. Satu tentang spiritual, emosional, sosial, dan intelektual atau fisik ya. Di mana setiap SKU atau SKK itu ada muatannya sendiri. Ya. Seperti tanda-tanda yang ini, tadi sudah disinggung tanda kecakapan umum, baik itu siaga, penggalan, kemudian penegak, pandeglang, ya. Di mana semuanya itu ada muatan tersendiri. Nah, di sini tujuan yang ditekankan ya, tujuan yang ditekankan umum di masing-masing SKU, baik itu SKU penggalan itu dapat atau tercantum tentang spiritual, emosional, sosial, dan intelektual, baik itu secara fisik ya, itu sudah termuat di dalamnya ya. Kemudian terkait tujuan pendidikan golongan atau section education objective ya, itu di siaga mulai ya, itu juga ada kompetensi dasarnya ya, spiritualnya, kemudian emosionalnya itu sudah tercatat di dalamnya, baik itu golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega ya. Ini ya. Untuk masing-masing pengembangan semuanya harus mencakup ya. Terkait regionalisasi gerakan pramuka dan indikator keberhasilan yang grup atau tapi yang sangat kecakapan umum sampai dengan pramuka garuda ya. Diharapkan adik-adik yang sudah menempuh, yang sudah mencapai yang PKU, yang golongan siaga itu tata, yang penggalang itu terat, dan yang penegak itu laksanakan bisa mencapai golongan pramuka. Itu merupakan penghargaan khusus bahwa ada penghargaan tertinggi merupakan kebanggaan di golongan atau jenjang yang ada di tempuh saat itu, baik dari golongan penggalang, golongan siaga, atau golongan penegak pandega. Ya. Tentang kaitannya ke masalah PKK ya, biasanya ada di sekolah ya. Baik itu di di sekolah SD, SMP, SMA ya, ini yang perlu diketahui untuk kita yang selaku pembimbing ya. Apabila ada ingin atau sudah waktunya menempuh untuk PKK, mohon untuk bisa diberikan supaya itu merupakan kebanggaan, baik itu PKK tingkatan bawah atau mati atau utama, tapi ini diukur sesuai dengan kemampuan ya. Kemudian untuk pemasangan kalau tidak dipandu atau tidak diarahkan atau baik itu kurang masanya saya atau ada ini pada ada atasan ya, anaknya ini itu bukan istilahnya nggak ngerti ya, kadang bisa pasang dengan susah ini yang merupakan
mana saya benar itu sebelah mana ya itu. Jadi mohon untuk yang tahu yang memahami untuk bisa mengarahkan ada biasanya di sekolah itu ada di rumah tangga satu tapi yang tampilan buku saya itu kan ada aturannya. Jadi nggak sederhana ya kayak apa gitu ya. Ada aturannya. Itu juga perlu arahan ya. Karena arahan supaya ini pengaman lingkar atau dan memiliki jabatan ya ada jabatan ya Purwama ini golongan atau masing-masing kakak itu sebenarnya ada maksudnya ya warna kakak itu ada tiang-tiangnya ya ada yang kakak kesehatan dan kenakalan nah itu warnanya warnanya ya. Kemudian ada juga bakat agama mental moral spiritual bentuk watak lalu barangnya biasanya warna-warnanya ini untuk dikatakan untuk bisa menambah sholat dan lain-lain nah itu bisa diimpor atau sesuai dengan ibadah masing-masing dengan yang agama profil yang dimiliki oleh adik-adiknya biasanya untuk dikatakan agama ini warnanya kuning yang di ada wilayah ini terkait dengan bidang penampilan atau pembangunan ini warnanya berikutnya terkait bidang sosial atau berkemanusiaan atau kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup ini warnanya ada beberapa warna yang warna besar yang ada di dalam kita. Kemudian bidang patriotisme itu ada kayak menggambar menulis kemudian yang menanam itu warnanya merah. Oke. Ini misalkan ada kakak kesehatan penangkasan ada diantaranya guru bidang kesehatan kayak jalan pengamat penyelidikan kemudian juru selamat dan lain-lain ya ada 10 kakak warna putih ya ini ada warna lain dan lain-lainnya sekali. Kemudian di kakak agama kalau tadi tulisnya kakak mungkin belajar ini kakak sholat kemudian ada kakak ada kakak dan lain-lain itu sesuai dengan agama Katolik budaya itu ada masing-masing. Kemudian ini berkaitan gambar yang ada di tampilan atau teknik ya semuanya ada hewan ada kepala ayam tapi dia itu bisa atau rumahnya itu punya kecil atau tampilan merawat bebek atau merawat hewan-hewan peliharaan sambil itu dia juga pandai melukis bisa segala ya biasanya kakak Kopina itu memberikan kepada dengan kerjanya celana yang bolong jadi kakak gambar menjahit yang ini mesin saya kemudian yang
itu ada angkanya atau gambarnya ya ini ya gambar dalam dan lain-lain banyak sekali terkait gambar yang ada. Tinggal kakak menanya mau nggak nggak untuk menyampaikan pesan itu ya. Main turun ya memancing atau memotret ya itu juga ada keberaniannya, ada artinya ya gambar foto ya foto kameramen ya itu bisa diberikan anak-anak yang bersangkutan baik itu golongan siaga penggalangan tegakkan atau pemberdayaan ya itu ini mungkin salah satu keistimewaan kayak ya. Iya. Yang kecil-kecilnya banyak itu penghargaan. Ya, jadi penghargaan itu sangat banyaknya tergantung salah satu seperti mau berinovasi dan kakak sesuai dengan kakaknya sesuai dengan skillnya. Dan itu tidak sama ya masa yang lain ya. Jadi kita dapat sesuai dengan kakaknya ya. Iya, saya tidak bisa harus ikut jalan. Tidak bisa. Ya kecuali kemana-mana dan kebetulan sama-sama saya apa boleh. Ini terkait kakak menuju jalan ya. Ini ada khususnya menuju jalan itu pada saat kita melakukan lompat atau jalan ya itu biasanya agak hanya memperkenalkan karena kamu sudah mencapai ini sesuai dengan tujuan sesuai dengan arahan yang ada landasan dasarnya jalan akan penghargaan atau PKK ya PKK penunjuk jalan dan lain-lain bahkan yang meninggikan kaki gunung pun itu juga ada penghargaannya padahal ada saja jadi ada penghargaan atau banyak dan PKK dari gunung. Kemudian PKK berpatriotisme ya ini kata pengguna lupa bahwa setiap minggu kita sudah lakukan upacara bendera yang bendera jangan untuk memberikan penghargaan kepada contohnya pada saat Senin itu kan ada pemimpin laku atau presiden kalau dia ajukan ke pramuka ya untuk bisa lah kakak pembinanya itu kamu kan apa bisa memimpin menyanyikan lagu ya penghargaan kakak dari presiden ya karena ada setiap minggunya dalam acara di Senin itu ya bisa memimpin apa baik itu bahasa kayak itu atau pendidikan pemimpin juga bahasa ya kan ada CSKU itu dapat memimpin atau dapat baris lah itu juga salah satu skill yang dimiliki peserta didik terkait kegiatan yang ada di pramuka banyak sekali tampilan kalau bisa kita menerapkan kepada peserta didik. Itu kakak terkait gambar PKK yang ada di pramuka dan ini terkait dengan tingkatan kalau di siaga itu kan ada tingkatan pamula atau bata di PKK itu juga mempunyai tiga tingkatan apa tingkatan purwa tingkat madya tingkatan utama kalau purwa itu bentuk lingkaran ya tingkatan purwa tingkatan madya ini bentuk persegi kalau tingkatan utama persegi 5 untuk membedakan ini yang bagaimana anak-anak mendapatkan PKK
tingkatan ulama, tingkatan malia, tingkatan ulama, untuk membedakan itu bagaimana? Ini contoh, jadi contoh. Misalkan ada kita ajak tema atau persini bersama, ya ini kita memberikan atau tingkatan kepada masyarakat itu mungkin akan ramu, ya, karena temanya cuma 1 malam 2 hari atau 2 hari 1 malam. Karena kamu lelah mengikuti kami atau bersama kamu masyarakat KKK tingkatan bawah, itu biar mereka bangga, biar mereka senang. Saya pengen tambah lagi sekarang bawah, itu gambar tema misalkan seperti itu. Kak, misalkan mau ke tingkatan madya bagaimana? Kalau mau ke tingkatan madya itu temanya harus agak lama. Misalkan kemah 3 hari 2 malam. Kalau kemarin waktu kelas 4 saya temanya apa bersama cuma 2 hari 1 malam. Nah, sekarang saya kelas 5. Kelas 5 itu saya bertema 3 hari 2 malam itu. Jadi kakak bisanya bisa memberikan reward atau penghargaan TKK gambar kemah atau gambar tenda tingkatan madya. Kemudian Kak, saya ingin yang utama biar lebih keren ya. Jadi ada itu bisa kita bikin tantangan atau wawasan. Kalau kamu kemarin misalkan karena ikut kegiatan yang berlibur nasional, ya, karena kamu sudah mau ikut atau sudah selesai ya. Sudah melaksanakan kegiatan jambore tingkat nasional atau daerah, mungkin kalau kakak pembinanya kanan ya, kamu akan saya kasih PKK tingkatan utama ya. Jadi lebih keren. Loh Kak, nanti masanya gimana ya? Mungkin bisa dipasang di tatapan yang keren-keren atau yang segi 5, yang segi 4 bisa dipasang di baju, di lengan, di bawahnya ada Jawa Timur atau di sampingnya. Terkait apa tingkatan-tingkatan yang bisa dilalui oleh peserta didik, baik itu golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kalau pandega biasanya malas mau nunggu, padahal kegiatan-kegiatan itu sudah dilalui, sudah dilaksanakan, tapi kadang ya pembinanya juga yang kurang memberikan apresiasi. Dan peserta didik pandega itu kadang juga malas wes, padahal secara nggak langsung dia sudah melakukan, sudah melaksanakan, tetapi karena satu agak malas dan pembina kurang memberikan apresiasi, kadang tandanya itu sulit untuk didapatnya. Kalau tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan pandega yang sering di pasaran yang sering ada atau penyedia yang ada itu yang paling banyak itu penggalang, tingkatan penggalang, nomor 1 tingkatan penggalang, nomor 2 penegak yang juga ada. Kalau siaga itu kadang jarang, kalau nggak pesan itu jarang, hanya tertentu atau toko-toko tertentu saja yang menyediakan. Itu kakak terkait tingkatan dalam PKK Purwa Madya Utama, dan cara penentuannya agak mudah, agak sulit dan sulit. Nah, itu jadi untuk membedakan tingkatan-tingkatan itu biasanya juga ada tantangan yang mudah, yang sulit dan agak sulit. Itu. Untuk waktunya itu gimana Kak Anang? Karena kan kakak-kakak ini kan juga calon pembina di depannya masing-masing. Sehingga harapan kita nanti ketika kakak-kakak ini terjun ke kursus depan bisa paham betul ya bagaimana cara memberikan atau mengapresiasi ketika anak didik kita memang betul-betul mempunyai bakat atau istilahnya ahli di bidangnya. Nah, untuk penempuan waktu maksud saya misalnya seperti siaga, nah ini siaga mula, apakah ketika menempuhnya itu setiap kali atau setiap hari? Nah mungkin itu kakak-kakak juga perlu diberi istilahnya diberi pengetahuan tentang itu, karena jangan sampai kadang kan biasanya hanya karena dalam waktu hanya 1 bulan karena ada misalnya apa kebetulan kok ada pramuka Garuda penempuan sehingga dalam waktu 1 bulan tiba-tiba langsung disulap itu Kak. Nah itu seharusnya kan tidak boleh. Nah itu mungkin anak bisa memberikan penjelasannya. Terima kasih Kak Edma.
ya ini biasanya pada saat kita ada event-event tertentu ya biasanya kakak-kakak pembina itu pandai salah ya bragabra. Jadi langsung disulap ke tingkatan yang lebih tinggi untuk memenuhi apa sasaran yang dimaksud ya. Jadi sebenarnya mohon maaf mungkin ini beda dengan di lembaga lain atau di wawasan kakak-kakak yang lain ya, tapi ini cuma referensi aja. Mungkin kalau siaga yang mau mencapai ke tingkat Garuda, siaga itu kan kisaran kelas 3-4 ya, kelas 3-4 SD ya. Itu sesuai dengan usia. Jadi kalau misalkan untuk jenjang pendidikan mungkin pada saat kelas 3 semester 1 adik yang bersangkutan ini mungkin bisa menempuh TKK yang tingkatan purwa yang sama ya, TKK sejenis yang sama ya. Jadi semester 1 adik ini bisa menempuh yang TKK yang sama ya, misalkan memasak atau apa ya, belajar memasak ya. Kemudian semester 2 naik tingkatan lagi ke tingkatan madya semester 2 lah. Semester 4 kelas 4 di semester pertama mungkin sudah naik lagi ke jenjang yang lebih atas atau tingkatan utama. Begitu juga dengan penggalang ya. Kalau sudah rakit itu kan bisa menempuh TKK mulai dari purwa madya utama ya. Mungkin pada saat semester 1 yang sudah rakit bisa menempuh TKK purwa. Kemudian di semester 2 tingkatan madya. Kemudian naik ke kelas 8 ya, pada saat SMP itu bisa ke jenjang yang lebih tinggi yaitu tingkatan TKK utama ya. Jadi tidak langsung tingkatan utama, tapi biasanya minimal 3 bulan lah disesuaikan dengan kemampuan. Iya, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan memang kakak pembinanya merekomendasikan atau tidak. Nah, kalau misalkan kakak pembinanya wes langsung utama ya, itu kadang kasihan peserta didik, beban moral ya itu. Alangkah lebih baiknya di jenjang ya, mungkin iya betul Kak ya. Jadi dipersiapkan betul ya mulai awal ya. Iya. Termasuk tanda tangan SKU itu kayak Kak ya, sehari itu minimal berapa Kak? Ya biasanya itu sesuai dengan kesepakatan, dan memang dari kakak pembina di Tugusipan itu beda-beda. Ada yang setiap hari atau setiap pertemuan itu tiga tanda tangan, ya tiga tanda tangan. Tetapi kalau misalkan peserta didik itu kreatif, jadi hari Senin saya menguji ke guru IJUK hari Senin, kebetulan pas waktu olahraga. Nah itu berarti 1 tanda tangan. Ya, kemudian hari Selasa kebetulan ke guru IPA lah, kan di situ ada peserta didik terkait apa poin fisik ya, bisa membedakan fisik antara gender perempuan dan laki-laki. Kebetulan kan ada guru biologi atau guru IPA lah, itu 1 hari itu lah. Berarti kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya 1 sudah dapat 4. Hari Jumat pada saat latihan dia menempuh ke kakak pembinanya 3 tanda tangan, loh sudah 7. Padahal di poin SKU ya itu kisaran ada 23 poin. Jadi anak yang bersangkutan kalau memang rutin setiap hari atau setiap kali pertemuan dengan kakak pembinanya rutin menguji SKU itu bisa 3 bulan sudah bisa dilantik. 3 bulan ke depan bisa dilantik lah itu. Itu kalau memang peserta didiknya itu kreatif, inovatif dan apa ya semangat ya. Semangat. Iya, seperti itu kakak. Nah, jadi terkait penempuan itu monggo bisa dikondisikan masing-masing dengan kakak pembinanya masing-masing, karena belum tentu pembina di Gudeg A, di sekolah SD, di sekolah SMP, di sekolah MI itu sama ya.
tergantung kakak pembinanya masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian terkait, nah, kalau sudah peserta didik sudah, yang misalkan yang golongan siaga sudah apa tata, ya tingkatan tata bisa menempuh ke Pramuka Garuda seperti ini tandanya Pramuka Garuda. Kemudian yang penggalang kalau sudah terap itu langsung bisa mengajukan ke penggalang apa Garuda, ya penggalang pengajuan ke Pramuka, golongan Pramuka tingkatan Pramuka Garuda lah itu. Dan semua itu tidak langsung, Kak saya besok mau mengajukan Pramuka Garuda, tidak bisa itu, tapi melalui proses, ya proses harus dilalui oleh individu, bukan kelompok lagi, bukan beregu lagi, tapi individu yang harus dilengkapi oleh masing-masing yang akan mendapatkan penghargaan Pramuka Garuda. Seperti yang di sini kan ada portofolio yang kebetulan di Kuartir Cabang Kota Malang itu digalakkan portofolio ini baik golongan siaga, penggalang, penegak dan pandega, ya. Jadi harus melengkapi portofolio yang ada di dalam di dalam portofolionya itu. Di antaranya seperti yang sudah saya lihat, harus minta tanda tangan RT RW, kemudian harus dapat izin orang tua, ya, kemudian harus menunjukkan hastakarya atau kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik seperti itu. Dan banyak sekali kelengkapan yang harus dilampirkan di dalam portofolio. Dengan demikian, kakak-kakak semuanya, ya, diharapkan pada masa depan akan dihasilkan pramuka yang berkarakter jempol, ya. Jadi kalau peserta didik sudah mendapatkan penghargaan Pramuka Garuda, jadi memang benar-benar super atau jempol, di mana jempol itu mempunyai ini kepanjangan, ya. Ini singkatan jempol: jujur, etis, mandiri, peduli, optimis, luas, ya. Bersinergi dalam individu-individu yang memiliki orientasi kepada tindakan dan bermotivasi tinggi, serta berani mengambil risiko dalam mengejar tujuannya, ya. Ini salah satu jargon yang akan kita dapatkan, yang akan kita hasilkan kepada peserta didik, supaya peserta didik mempunyai karakter jempol, ya, seperti itu. Itu Kak Irma. Ya, Kak. Ada tambahan dari Kak Irma, dipersilakan. Intinya kita sebagai pembina itu paling tidak banyak ya Kak kreativitas dari adik-adik kita. Nah untuk itu ya kita sebagai pembina perlu ya artinya menghargai mungkin dengan cara memberikan itu tadi, karena itu kan juga merupakan hak ya, hak yang bisa diperoleh oleh peserta didik, baik itu mulai dari siaga, kemudian penggalang dan penegak. Dan kita bangga sekali ya di Pramuka ini ternyata ya banyak hal, bahkan sampai yang sekecil-kecilnya itu mendapatkan perhatian yang lebih. Nah untuk itu ya harapannya dari kakak-kakak yang peserta ya, peserta diklat ini, kursus Mahir Dasar ini bisa memahami apa yang disampaikan, kemudian bisa menerapkannya sesuai dengan aturan-aturan tadi oleh sudah menjelaskan panjang lebar ya, mulai dari jenisnya, kemudian bagaimana cara memasangnya. Nah ini nanti tugasnya kakak-kakak membuat video ya, berarti memilih salah satu butir SKU, kemudian membuat alur atau cara.
cara penempuhannya. Nah, otomatis berarti semuanya harus terlibat anggotanya. Nah, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Jadi saya ulang lagi, nah ini tugasnya membuat video cara menguji peserta SKU berdasarkan SKU yang dipilih. Jadi silakan kakak-kakak milih misalnya dari siaga, penggalang atau penegak, kemudian dibuat video bagaimana cara mengujinya. Nah, tentunya cara mengujinya tidak seperti pada saat kita di sekolah ya Kak Anam ya. Di sekolah itu kan harus mengerjakan, harus di tempat yang formal. Nah, kemudian duduk atau menghadap dengan mengerjakan, tentunya tidak seperti itu ya Kak ya kalau pramuka ya. Nah, kita mungkin lebih luas ya. Misalnya saja kalau siaga mungkin dengan permainan. Nah, tetapi tanpa terasa peserta didik itu sebetulnya sudah diuji dengan SKU-nya sehingga tidak ada rasa takut dan itu dilakukan dengan senang dan mereka memang betul-betul bisa. Mungkin seperti itu ya Kak Anam ya. Ya, betul Kak Irma. Mungkin sebelumnya mungkin ada pertanyaan Kak Anam mungkin dari kakak-kakak 1 atau 3, monggo kakak-kakak kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum nanti siap untuk mengerjakan tugasnya. Ada itu Kak yang raise hand Kak. Ya, apakah suara saya terdengar? Nggih Kak, terdengar Kak. Baik Kak, mau bertanya tentang pembuatan video ini kan cara menguji peserta didik. Itu kita tugasnya berkelompok kan Kak? Ya, berkelompok. Nah, oke. Untuk cara mengujinya yang disorot videonya itu kita sebagai pembinanya apa harus ada pesertanya Kak? Ya, ada peserta didiknya, ada peserta didik. Ya, mungkin dari kelompok itu, dari regu itu ada yang jadi kakak pembina, ada yang jadi peserta didik mau menguji. Misalkan, Kak saya mau menguji SKU siaga. Kebetulan ini saya siaga, anak siaga misalkan. Jadi di shoot atau di video untuk saya mau menguji SKU nomor sekian. Nah, itu reaksinya, kemudian terkait yang diujikan itu bagaimana. Jadi kita istilahnya kayak apa ya? Kita role playing gitu Pak ya? Iya. Ya, oke. Itu disesuaikan dengan golongan. Apa SKU di penggalang atau di golongan penegak, dipersilakan memilih SKU di poin-poin nomor berapa. Misalkan ini ada SKU misalkan di agama Islam. SKU, ini SKU penegak, misalkan SKU penegak. Kak, saya mau menguji SKU penegak di poin atau di nomor 13. Dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan ya. Jadi dia harus praktek ya, harus praktek. Kan katanya dia tahu ya, tahu menggunakan jam, terus kompas ya. Di situ ada interaksi, ada tanya jawab antara peserta didik dengan kakak pembina. Ya, jadi ada interaksi. Nah, di situ yang akan divideokan. Ya. Itu terkait poin, misalkan poin yang lain. Kak, saya misalkan yang nomor 18 ya. Kak, saya mau nguji SKU yang nomor 18 atau poin 18 dapat menerapkan pengetahuannya tentang tali temali dan pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan peserta didik mau minta uji atau minta tanda tangan ya. Jadi silakan peserta didik itu praktek tali temali dan kakak pembina itu memberikan pertanyaan. Oke, silakan bikin tali temali atau simpul mati, simpul jangkar lah seperti itu. Jadi ada interaksi ya, interaksi.
gimana siapa yang jadi peserta didik untuk kakak pembina, apa yang harus dilakukan, apa yang akan diujikan oleh peserta didik. Itu salah satu contoh pengujian yang di golongan penegak. Itu kakak. Baik, terima kasih. Ya. Yang terakhir Kak, ya. Karena kita tempatnya berjauhan, satu regu itu ada yang di luar Malang untuk apa namanya pembina dan yang menempuh tadi itu tidak harus ada batasan jumlah kan, misalnya satu pembina dan satu yang menempuh. Ya. Karena ini tugas kelompok diharapkan semuanya terlibat. Diharapkan semua terlibat. Misalkan, Kak, saya dapat baris berbaris, ya mungkin dalam ini contoh. Nanti kan kakak yang lebih bisa berkreasi sendiri. Untuk Kak, saya bisa baris berbaris, mungkin kita Google Meet bareng-bareng ya. Ada salah satu yang jadi pembina. Coba pimpin baris berbaris, siap ya, dan lain-lain ya. Di situ kita bisa Google Meet, nanti di situ bisa direkam. Nah, itulah mungkin salah satu poin atau cara-cara yang bisa kita lakukan. Memang di daring ini kan kakak yang jelas tidak berhadapan langsung ya, karena beda tempat ya, beda wilayah ya. Jadi silakan bisa dikombinasikan, disesuaikan sesuai dengan tempatnya, seperti itu. Ya kebetulan kalau misalkan ada yang bersamaan, ya itu lebih baik, seperti itu, Kak. Izin bertanya, Kak. Ya. Silakan. Seandainya kita untuk itunya pakai murid yang asli, apa boleh? Untuk pakai murid yang asli, ya. Ini bagaimana Kak Irma? Diizinkan? Ini ada salah satu yang mau pakai murid yang asli. Murid yang asli. Mungkin gini Kak Anam, untuk memudahkan itu kan artinya kakak-kakak memang berjauhan. Jadi intinya membuat alurnya, alur penempuhan ya, penempuhan SKU. Nanti bisa dijadikan satu, misalnya siaga, penggalang, penegak, intinya seluruh anggota itu nanti terlibat. Tidak apa-apa, tidak harus murid asli Kak. Monggo, intinya yang termudah lah yang kakak lakukan. Supaya nggak mempersulit lah kita, intinya monggo tugas itu bisa dilaksanakan. Jadi membuat alur atau cara penempuhannya, kemudian divideokan kira-kira bagaimana gitu. Baik Kak, berarti kan intinya kan sintaknya kan ya, karena memang problem kami kan kita berjauhan, jadi walaupun pakai Google Meet juga kita kan kesulitan, jadi mungkin mohon izin kalau sintaknya, yang penting sintak nanti untuk menguji itu seperti apa, baik siapa penggalang seperti itu ya Kak. Iya. Biar sama gitu loh Kak. Enggak, betul. Oke kakak, seperti itu. Monggo. Kalau mau melakukan seperti itu dipersilakan. Atau yang penjelasannya, misalnya penjelasannya pada saat uji SK itu bagaimana lah, itu yang divideokan. Jadi pelakunya di sini hanya kakak itu, tapi menjelaskan, menjelaskan cara menguji SKU-nya, lah kemudian divideokan. Ada lagi kakak mungkin yang lain? Izin bertanya Kak. Siap, silakan. Saya terkait materi, kalau tanya terkait tugas mungkin teman-teman udah banyak. Pertama ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama kan Bapak tadi menyampaikan bahwasanya kalau sudah terap ramu rakit terap langsung bisa mengurus penggalang Garuda. Nah ternyata sepengalaman saya itu nggak bisa Pak. Ada tambahannya. Jadi selain terap itu harus memenuhi 5 TKK. Yang pertama itu Pak Purwa, terus memenuhi 3 Madya dan
dua utama baru bisa mengurus penggalang Garuda. Nah, itu mungkin tambahannya Pak. Terus kemudian atau mungkin dari pengalaman saya itu memang salah atau prosedurnya memang begitu atau tidak ada. Untuk menempuh penggalang Garuda itu perlu 5 purwa, 5 madya, dan 2 utama. Terus pertanyaannya terkait materi adalah berdasarkan Baden-Powell tadi kan kepramukaan kan seni bagaimana bertahan hidup di alam, kan ada sejarahnya gitu. Pertanyaannya adalah, lah TKK ini apa ada beberapa yang tidak ada korelasinya langsung dengan bertahan hidup di alam, kayak TKK menyanyi, terus TKK mengatur rumah, nah, seperti itu. Nah, mungkin ada penjelasannya lebih langsung terkait hal itu, korelasi antara TKK yang menurut saya tidak ada kaitannya dengan alam. Baik, terima kasih Kakak. Saya akan menjawab terkait pengembangan ke jenjang yang lebih tinggi tentang Pramuka Garuda. Terkait penempuan Pramuka Garuda itu biasanya, mohon maaf, masing-masing wilayah, di masing-masing kuartir mempunyai standar khusus untuk Pramuka Garuda. Sesuai Pramuka Garuda Penggalang, ya. Ini yang ini kan, tadi saya sampaikan di lampiran Keputusan Nasional Gerakan Pramuka nomor 38 tahun 2017 tentang penyelenggara Pramuka Garuda, ya, tentang petunjuk penyelenggara Pramuka Garuda, bahwa yang bersangkutan memang harus memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan-persyaratan. Di antaranya kalau TKU-nya, kalau TKU tanda kecakapan umumnya itu harus terap dulu. Dan kemudian memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka penggalang sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing. Tapi tadi yang saya sampaikan harus terap dulu. Nah, ya itu salah satu poin TKU untuk penggalang harus terap dulu. Nah, berikutnya tambahannya sesuai yang ada di portofolio dan sesuai dengan aturannya itu ada tambahan-tambahan TKK. TKK-nya yang bagaimana dan tingkatan apa yang harus dilengkapi, yang harus ditempuh. Ya, di antaranya sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Kurang-kurangnya 2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkatan madya. Jenis TKK yang dimajukan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penggalang berada. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penggalang berada. Lah, berarti kan setiap gugus depan itu mempunyai standar-standar tersendiri. Ya, itu intinya anak yang bersangkutan satu memiliki PKK tingkatan utama minimal 2. Kalau lebih ya nggak apa-apa, lebih bagus. Itu. Kemudian memiliki PKK tingkatan madya minimal 3. Itu. Dan menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang. Sekolah dan bermanfaat bagi lingkungan pergaulan sesuai dengan Satya dan Dharma Pramuka. Itu Kakak. Kemudian dapat membuat naskah karya sekurang-kurangnya 6 macam lah. Itu tambahannya sesuai dengan standar khusus yang ditetapkan, yang ditentukan oleh masing-masing kuartir atau gugus depan. Dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional atau bahasa Inggris lah. Itu Kakak terkait penjelasan yang mau ke tingkat Garuda untuk penggalang. Kemudian terkait PKK, Kak, kadang ada kan yang nggak relevan seperti yang diajarkan kakek yang Baden-Powell ya, bahwa kita itu di PKK itu kurang relevan ya. Memang PKK itu, mohon maaf, sementara ini kita akan mewarisi aturan
yang sudah ada, yang sudah ditetapkan ya terkait TKK itu. Ya, makanya tadi saya sampaikan mungkin dari era-era yang akan datang ada perubahan, ada penambahan TKK atau penyederhanaan TKK yang sesuai dengan kondisi saat ini, sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa jadi TKK itu diganti atau ditambahi atau direkrut ya. Oh ini kak, ini kayaknya sesuai dengan ini atau sama lah. Mungkin bisa jadi. Sementara sebelum kita mendapatkan istilahnya yang terbaru, mungkin itu saat ini yang bisa buat kita acuan. Seperti itu kakak. Penjelasannya. Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi memang mungkin Kak Irma ada perlu tambahkan. Mungkin Kak Irma bisa menambahkan atau ada yang perlu ditambahi terkait advansi. Ampun, sudah jelas tadi apa yang disampaikan oleh Kak Anam. Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi memang kalau ada TKK yang kurang relevan dengan seni bertahan hidup, itu memang warisan sebelumnya. Iya. Dikala suatu saat ada perubahan, ya ikuti saja. Ya kita memang diharapkan bisa berinovasi dan nanti mengikuti perkembangan. Terima kasih Kak dari Bali ya. Review. Ya. Oke, terima kasih. Untuk kakak yang lain. Oke, untuk batasan tugas tadi sampai pukul 9 ya kakak-kakak. Pukul 21.00. Diharapkan semua sudah mengumpulkan. Nanti pukul 21:05 kakak-kakak pendamping, pelatih pendamping nanti akan ngecek, akan mulai menilai dari hasil kerja yang dikirim oleh kakak semuanya. Tetapi kalau misalkan sebelum jam itu sudah dikirim, alangkah lebih baiknya. Jadi kakak-kakak pendamping, kakak pelatih bisa menilai seperti itu. Jadi intinya ini tadi kan tugasnya membuat video, sudah jelas ya Kak sebetulnya. Semacam tutorial cara menguji peserta didik berdasarkan SKU. Nah, dari masing-masing regu itu ada yang siaga, penggalang, penegak. Nah, sehingga satu regu nanti ya hanya mengumpulkan satu video kan gitu ya Kak Anam ya berarti. Ada siaga, ada penggalang, ada penegak. Mungkin itu kakak-kakak. Terima kasih. Sudah paham semua ini. Terima kasih, mohon maaf mungkin kalau pada saat saya menyampaikan ada yang kurang berkenan, ada yang masih belum lengkap atau ada hal-hal lain yang kurang pas, kurang sesuai. Kami, Kak Anam dan Kak Irma, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.